Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali menyaksikan Perondo dengan tema kita PPDB dimulai. Mungkin saya ingin bertanya dengan Pak Sultan nih ya, terkait dengan PPDB ini. Mungkin keluh kesahnya nih Pak selama adanya sistem PPDB ini, dan juga mungkin sebenarnya dari kasus-kasus yang sudah kita lihat ya di media sosial juga banyak ya terkait dengan plus minusnya PPDB ini. Mungkin dari Pak Sultan saja, Pak Sultan. Terima kasih. Yang tersusah itu adalah menjaga komitmen. Nah, bagaimana komitmen aturan itu tidak kita langgar. Satu saja kita langgar, satu saja kita membuka keran, maka keran itu akan tertumpah. Misalnya kita ingin menerima satu orang siswa, itu akan mengikuti 30, satu kelas loh. Nah, artinya bagaimana komitmen itu dijaga. Nah, misalnya begini ya, jangan sekali-sekali, saya berharap kepada Pak Kasih dengan Pak Muhtarimin ya kan, tolong memantau dan mengingatkan kawan-kawan ya kan, jangan sampai mem-PHP terhadap orang tua. Nah, kalau dulu ya September, Agustus telah masuk. Nah, itu satu saja sudah dijanjikan, maka itu akan menyebar. Masih bisa nanti, kelak dulu nunggu. Nah, itu akan menjadi satu kelas loh. Satu orang berakibat satu kelas. Nah, maka nanti pola yang lainnya saya sudah temui itu adalah datang mengundang kita, tolonglah ini tidak ada gedung, kita bangun sementara, buat surat sementara, pakai lab dan sebagainya. Itu adalah pola-pola lama yang sudah dipakai. Yang kedua adalah bagaimana kita mengawal jalur-jalur yang telah ditentukan tadi. Nah, misalnya jalur afirmasi tadi ya. Afirmasi betul-betul afirmasi, jangan sampai ketika dibuat afirmasi dia bebas menerima sekolah di mana. Tolong afirmasi jangan sampai nanti kan menyengsarakan juga ya. Itu perpindahan orang tua dan lain sebagainya. Ya orang tuanya di sana ya sekolah yang terdekat dari sanalah dan lain sebagainya. Dan untuk jalur yang zonasi yang online tadi, yang jalur zonasi tadi, mohon selama ini betul itu ada yang 0 meter. Ya, jarak tempuh rumahnya. Masa satu kelas 0 meter? Kan mungkin lah. Jadi orang yang memang dekat dengan sekolah itu, ya berarti SMP 2 ya. SMP 2 itu kan tidak ada yang 0 meter. Ini kan semuanya perkantoran di sana. Yang jaraknya setidak-tidaknya itu 500 meter kalau dari belakang stadion. Artinya kalau 0 meter atau 3 meter, berarti di tengah jalan rumah masyarakat itu. Dan saya lihat, berarti di pinggir jalan Cendana itu rumah orang semua itu. Nah, kalau kita melihat, jadi mohon Pak Kasih ya, mohon diingatkan, diperhatikan itu. Ya mungkin teknologi kita semakin meningkat seperti ditekan-tekan di Telkom dan sebagainya. Kadang-kadang itu kan namanya ada kecurangan, ada lain sebagainya, itu yang dimulai dari satu orang tadi. Ketika sudah membuka satu orang keran, maka akan nanti keluar yang lain sebagainya. Itu kendala yang selama ini yang kita hadapi. Oke, dari Pak Hotman boleh langsung ditanggapi Pak terkait dengan mengantisipasi ya tindak kecurangan yang sudah terjadi. Iya. Sebenarnya dari tahun-tahun yang lalu itu selalu diantisipasi gitu ya, dengan cara kita menerbitkan juknis yang jelas, dengan apa akibatnya kalau misalkan terjadi pelanggaran, lalu kemudian itu saya katakan tadi. Nah, PPDB online ini nanti setelah siswa itu masuk di web kita, lalu dia meletakkan jarak rumahnya ke sekolahnya masing-masing, lalu ini mengantisipasi kebohongan juga. Di sekolah itu disiapkan para operator semua sekolah itu, dia akan mengecek itu apa benar rumahnya jarak situ, makanya nanti akan di-oke oleh operator di sekolah, sehingga kalau misalkan tidak cocok atau tidak pas dengan apa yang ada di KK dan segala macam rumahnya, itu akan ditolak biasanya di operator di sekolah. Ini PPDB online. Lalu benar kata Bapak tadi, misalkan ini kami menggunakan Telkom atau perangkat-perangkat ini dengan segala macam perangkat-perangkat yang kami gunakan, katakanlah kalau sudah ke Telkom itu kan sudah canggih sih sebenarnya. Tinggal lagi kita memvalidasi atau kita mengecek tentang keberadaan tepat atau lokasi anak ini mendaftar. Kalau memang kita yakin dan benar dengan itu, mungkin bisa di oke, silakan gitu. Karena kalau memang seperti tadi 0 misalkan 0 derajat kan nggak mungkin juga misalkan. Iya. Ini perlu kita perhatikan teman. Dan juga dengan sekolah, dengan kepala sekolah, dengan para operator sudah kami titip sebenarnya. Sampai tadi kami pelatihan Pak Menteri dengan operator, kami pertemuan dengan kepala sekolah juga, dan
juga dengan pihak Telkom, dan itu semua sudah disampaikan. Jadi mohon maaf Pak, kami di dinas itulah kritik itu memang terjadi terus tiap dan kami sebenarnya sekuat tenaga juga untuk mengurangi, paling tidak mengurangilah gitu kritik masyarakat ini, hal-hal yang terjadi di PPDB pada khususnya pada ini. Jadi ialah sama-samalah kita dengan masyarakat, orang tua yang punya anak untuk masuk sekolah itu ke SMP atau ke SMA dan lain-lain, ya cobalah kita sama-sama mengantisipasi atau mengartikan bahwa PPDB ini kita laksanakan dengan baik sehingga juga akan menghasilkan produk-produk yang baik, dan itu kita seperti yang kata tadi sebenarnya Bu tidak ada sebenarnya di kota itu yang dikatakan favorit lagi. Kenapa? Kami di dinas itu sekuat tenaga bagaimana sekolah-sekolah yang belum katanya favorit itu kami latih gurunya yang sama dengan guru, sarananya juga kalau kurang itu sama, lab komputernya juga itu disamakan. Karena ini dengan Kemendikbud itu memperhatikan sekolah-sekolah yang dibangun itu adalah sekolah-sekolah yang belum lengkap fasilitasnya, dan itu dilihat oleh Kemendikbud di Dapodik. Jadi artinya SMP 1 misalnya sudah bagus, dia tidak bisa dapat lagi misalkan di SMP yang lain nanti akan kami usulkan untuk mendapatkan itu. Jadi dalam kategori itu tidak ada sebenarnya kesenjangan antara di sekolah-sekolah di tingkat ini. Kenapa? Gurunya sama, kami latih sama, fasilitasnya juga kami lengkapi sama seperti itu. Ya, jadi dari Kemendikbud juga sudah mengupayakan agar sebenarnya tindak kecurangan dan juga masalah-masalah yang terjadi di PPDB ini untuk dikurangi sampai ke panitia Bu. Sekarang kami itu tidak main-main dengan panitia, itu bisa dilihat. Di panitia itu tidak hanya orang Dikbud loh. Di situ ada cyber pungli segala macam, ada beberapa orang di situ, cuman tidak kami tambahkan ini. Jelas di panitia kami itu jelas misalnya si A cyber pungli, si B ini cyber pungli, ada beberapa cyber pungli di kepanitiaan kami untuk turun-turun ke sekolah seperti itu, mengantisipasi kecurangan-kecurangan seperti itu. Nah, kalau dari Pak Mutarim ini, Pak, mungkin lebih dijelaskan terkait dengan jalur prestasi ini ya, belum tersentuh nih dari tadi ya. Mungkin kalau dari jalur prestasi ini lebih ke arah akademik dan juga non akademik atau keduanya seperti itu? Oke, terima kasih. Jadi jalur prestasi ini itu ada dua, bisa prestasi akademik dan non akademik. Nah, akademik ini dia diambil poin masing-masing prestasi yang diperoleh. Mulai dari prestasi tingkat internasional misalkan, dia mengikuti olimpiade tingkat internasional misalkan. Kalau dia memperoleh juara 1 itu ada poinnya. Kalau nggak salah itu poinnya 5. Kalau juara 2 poinnya 4, juara 3 poinnya 3 dan seterusnya. Sampai ke prestasi yang paling rendah sekalipun itu sudah diatur di Juknis. Tingkat kabupaten misalnya. Tingkat kabupaten, tingkat provinsi ada, lalu tingkat sekolah. Tingkat sekolah itu diambil 5 besar, itu tapi nilainya tentu berbeda, ya, hanya 0, sekian. Lalu ada lagi karena ini kota Bengkulu yang sudah mendeklarasikan sebagai kota religius dan bahagia, itu ada prestasi hafal juz 30, kemudian ada hafal 40 hadis. Itu juga dihargai juga, nilai. Dan itu dimasukkan di Juknis bahwa itu akan dinilai. Nah, inilah sebenarnya yang prestasi ini sebenarnya tidak bisa dimain-mainkan karena ini ada perankingan. Jadi ketika dia masuk ditampung apa bukti prestasinya, dicek piagam prestasinya apa benar-benar yang asli itu kita lihat nanti, dan inilah yang akan kita input ke dalam program untuk kita ranking gitu. Setiap prestasi itu diberi poin, ada poinnya, ada perankingannya seperti itu kalau. Okay. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu PPDB dimulai. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.